Mendengar pengakuan cucu bungsunya, membuat kakek marah. Dojun mengatakan kalau tujuannya selama ini adalah karena ketidaksetujuannya kepada pewaris Sonyang selanjutnya, di mana Sonyang yang besar lewat usaha dan jerih payah kakek digantikan oleh pemimpin yang selanjutnya dan ia rasa tidak layak, tanpa ada usaha seperti yang kakeknya lakukan pada awal dulu. Dan dengan tegas ia berkata akan membeli perusahaan Sonyang dari kakeknya. Di lain sisi, calon istri Songjun kecewa karena calon suaminya itu bukanlah orang cerdik dalam dunia bisnis. Buktinya, ia kecolongan dari seorang bocah berumur 22 tahun. Ia lalu lanjut mengancam untuk batal menikah dengan cucu sulung pendiri Sunyang itu. Dojun bernego dengan kakek untuk melepaskan Meson dan Changje dengan imbalan akan menyerahkan proyek ibu kota sebesar 32.000 hektar. Jelas saja kakek yang sudah marah besar menolak, karena baginya isu suap menantunya sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Beralih ke scene di mana asisten Lee menemui Changje. Rupanya Changje sudah memiliki bukti jika ibu Songjun terlibat dalam kasus pembelian tanah di kota baru lewat perbankan ilegal. Ia pun lanjut mengancam akan melaporkannya. Begitupun dengan Dojun yang kali ini berani mengancam kakek dengan mengatakan jika menantunya akan segera ditangkap dan dirinya sendiri yang notabene cucu pendiri juga terlibat dalam praktek suap. Yang secara tidak langsung membuat masyarakat berpikir dalang dari semua itu adalah kakek sendiri. Sontak kakek takut hingga tangannya bergetar. Singkatnya seluruh kejadian itu ditutup rapat-rapat dan wali kota serta Meson dilepaskan dari tuduhan. Kantor ayah Dojun didatangi kakek. Kali ini kakek marah karena anak bungsunya melanggar janji untuk tidak ikut campur dalam urusan Sonyang. Hal ini membuat bingung anaknya yang bahkan tak tahu sama sekali apa yang diperbuat oleh Dojun. Pendiri lalu memberikan surat kuasa warisan atas Yayasan Sunyang Medis dan SDM, yayasan kecil yang bahkan tidak memberikan keuntungan besar. Hal ini tentu membuat terkejut karena anak keempat dari awal sudah tidak ingin mewarisi bisnis ayahnya. Selanjutnya pendiri lalu meminta Dojun menjauhi urusan Sunyang. Kabar dari pemberian warisan terdengar sampai kepada anak pertama dan kedua. Tentu mereka senang karena pesaing mereka untuk mendapatkan perusahaan utama Sunyang berkurang satu. Begitupun dengan anak perempuan tunggal ini, dia tampak tersenyum bahagia seperti seorang psikopat. Kakek lanjut memarahi menantu pertamanya, namun suaminya datang membela. Padahal yang sebenarnya melakukan pembelian tanah secara ilegal adalah Songjun. Anak pertama berusaha menutupi hal itu agar Songjun tetap mendapat kepercayaan kakek sebagai cucu pewaris. Di scene lain, kakek mengunjungi cucu kesayangannya. Pria bermuka dua ini menjadi seolah-olah orang bijak dan berjanji pada kakek untuk tidak kalah lagi dalam proyek selanjutnya. Mendengar cucunya sedih, membuat kakek memutar otak dengan menarik seluruh perusahaan hiburan digital dari rencana pembangunan ibu kota. Sontak hal ini mengagetkan Miracle Investment yang bekerja sebagai kontraktor pembangunan. Kakek senang setelah menjalankan rencananya, lalu bertanya kepada Songjun perihal pernikahannya dengan anak kepala harian Hyunsung. Namun Songjun masih menutupi masalahnya. Songjun mengunjungi balai kota. Penarikan beberapa industri penting dalam proyek ibu kota baru hanyalah awalnya saja. Jika pamannya masih berusaha mengacau, ia tidak akan segan-segan untuk menghancurkannya. Hal ini membuat wali kota itu berbalik mendukungnya dan memberikan proyek pembangunan kepada Sunyang Konstruksi. Miracle Investment dalam kondisi kacau. Tiba-tiba saja salah satu media hiburan menelpon mereka dan mengungkapkan keinginannya untuk bergabung dalam proyek ibu kota baru. Dojun sebagai pemilik utama diminta untuk segera menemuinya. Sampai di sana, Dojun terkejut karena orang itu adalah Hyungmin, calon istri Songjun. Hyungmin yang merupakan anak dari pemilik harian Hyunsung, salah satu media di Korea ini, mengungkapkan keinginannya bergabung. Meskipun terlihat jelas dari raut wajahnya bahwa ia punya rencana lain. Di sisi lain juga ia menyukai Dojun. Dojun awalnya setuju, namun berbalik menolak setelah sadar bahwa ia akan dimampatkan layaknya seorang anjing pelayan demi keinginan wanita itu untuk mendapatkan Sunyang. Gedung tempat pertemuan mereka berdua mengalami korsleting listrik pada salah satu bohlamnya. Dojun lalu refleks menarik Hyungmin agar tak kena percikan. Pulang dari sana membuat Dojun kembali mengingat Somin, lantas lalu berkunjung ke kafenya. Sayangnya Somin sudah tidak ada di sana karena sedang fokus dengan ujian advokatnya. Dojun pulang dan rasa kecewa. Beberapa saat setelahnya Somin datang dan mendengar dari temannya jika Dojun baru saja datang mencarinya. Membuat Seo lari keluar dan berharap masih sempat untuk bertemu dengan Dojun, namun sayang ia terlambat. Di rumah, Dojun bertemu ayahnya yang sekarang sudah tahu tentang hal apa saja yang sudah dilakukan oleh anaknya itu.
Sontak Dojun merasa bersalah. Namun ayahnya malah mendukung keinginan anaknya dalam proyek ibu kota baru lewat media penyiaran miliknya. Membuat ibu Dojun yang dari tadi menguping pembicaraan mereka masuk dan menegur keduanya. Ibu tidak ingin lagi jika anak dan suaminya itu berada dalam situasi berbahaya setelah berani menentang Sun Yang. Hal ini menyadarkan Dojun kalau ia juga harus bisa melindungi keluarganya itu. Singkatnya, Song Jun dan Hyung Min akan melaksanakan pernikahan. Kakek sangat senang. Song Jun datang menemuinya dan secara halus mengkode kakeknya untuk melibatkannya dalam urusan dewasa pada perusahaan Sun Yang. Hal ini ia minta sebagai kado pernikahannya. Sontak saja, rumor bahwa Song Jun akan diberikan saham oleh kakeknya terdengar ke seluruh keluarga, tak terkecuali kepada anak kedua dan ketiga yang sekarang takut karena posisi mereka mulai terancam. Menjelang akhir episode, diceritakan jika kakek sedang mengidap penyakit di bagian kepalanya. Dokter mengatakan jika terlalu berisiko untuk dilakukan operasi yang menyebabkannya pasrah akan sakitnya itu. Salah satu saluran televisi Korea menjual kepemilikannya. Dojun senang karena ia masih memiliki kesempatan untuk proyeknya. Di scene sebelumnya dijelaskan jika kakek memberikan yayasan medis untuk ayah Dojun. Namun daftar nama-nama pasien VIP rumah sakit mereka juga diselipkan di sana, membuat Dojun curiga jika kakeknya punya rencana tertentu. Segera ia bertemu dengan pimpinan Daejong yang ternyata sebagai salah satu pasien VIP itu. Tentu pimpinan Daejong marah dengan kedatangannya. Di satu sisi merasa sungkan karena dirinya yang notabene memiliki rumah sakit sendiri malah memilih untuk berobat ke rumah sakit saingannya. Namun Dojun yang merupakan negosiator handal ini dapat mengatasinya. Entah apa yang mereka berdua bicarakan di sana, namun yang jelas keduanya sepakat untuk bekerja sama. Singkatnya, pernikahan antara Song Jun dan Hyung Min dilaksanakan. Di ruang ganti pengantin, mereka berdua berbicara secara empat mata, dan rupanya Song Jun tahu kalau istrinya sudah berkhianat. Karena di malam pertemuan Hyung Min dan Dojun, Song Jun rupanya ada di sana, membuat sifat asli lelaki bermuka dua ini keluar. Hyung Min yang juga seorang wanita picik diancam jika ia sampai meminta batal menikah. Seluruh keluarga hadir dalam acara resepsi itu, terkecuali Dojun yang datang terlambat. Pada sesi pemotretan, ia berdiri tepat di samping kakeknya. Di kamar pengantin pria, Dojun datang menemui Song Jun untuk memberi selamat. Berpikir bahwa sepupu bungsunya itu sudah kalah dalam pertarungan perebutan kekuasaan, membuat Song Jun meremehkannya. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuat Song Jun panik. Ia mendengar kabar jika proyek ibu kotanya diambil kembali oleh perusahaan lain. Seperti biasa, pada saat selesai acara akan diadakan makan malam keluarga. Anak pertama tampak senang karena harapannya akan jadi kenyataan, yakni kepemilikan saham untuk anak tunggalnya. Kakek lalu menyerahkan hadiah itu pada Song Jun, membuat matanya berbinar. Jauh dari apa yang ia harapkan, bukannya saham, melainkan hanya kepengurusan atas salah satu gudang perusahaan. Song Jun yang awalnya nampak bahagia langsung mengerutkan dahinya. Begitupun anak pertama yang lalu kecewa pada ayahnya. Di sini ini dijelaskan juga bahwa rupanya kakek sudah tahu perbuatan picik cucu sulungnya pada proyek ibu kota baru, serta kegagalannya dalam proyek itu. Selain itu, perkataan yang disampaikan oleh pimpinan Daejong tentang kekagumannya terhadap kecerdasan Dojun beberapa hari yang lalu membuatnya berubah pikiran. Sistem perusahaan yang selalu diwariskan kepada keturunan pertama akan diubahnya. Jadi kali ini, siapa saja yang dapat bekerja dengan kompeten, maka ialah yang akan meneruskan perusahaan. Ia lalu pergi meninggalkan seluruh keluarga. Song Jun tak mampu menahan amarahnya. Langsung bergegas ia mendatangi Dojun, namun keburu istrinya pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Rupanya hal itu hanya akal-akal Hyung Min yang tidak ingin suaminya mengacau dan merusak nama baiknya. Rumah tangga keduanya pun semakin runyam. Di sini lain diceritakan jika nenek merasa perbuatan suaminya sudah terlewat batas dengan mengacaukan pernikahan cucunya. Ditambah lagi sikap diskriminasi kakek terhadap anak keempat. Dijelaskan juga di sini bahwa Yunki, ayah Dojun, bukanlah anak kandungnya. Ia terlahir sebagai seorang anak tanpa ibu. Meskipun begitu, nenek tetap merawat dan menjaga Yunki seperti tiga kakaknya. Restrukturisasi perusahaan sudah dimulai. Seluruh anak diberi kewenangan dan jabatan masing-masing. Hal ini dilakukan untuk menilai kelayakan anak-anak dalam memimpin perusahaan. Anak pertama dan kedua sama-sama diberikan jabatan sebagai wakil pimpinan. Anak ketiga memimpin grup distribusi yang terdiri dari departemen store, hotel, dan supermarket.
Namun grup ini akan dipisahkan dari perusahaan utama karena peraturan dagang yang saat itu berlaku di Korea. Hal ini tentu mengecewakan anak ketiga yang tujuan sebenarnya adalah mendapat perusahaan utama. Di samping itu, ia juga harus segera membayar kewajiban utang kepada grup lain agar rencana pemisahan dapat dilakukan segera. New Data Technology, perusahaan yang baru bergabung ke bursa saham, sekarang sedang dipantau oleh Miracle Investment. Kabar itu juga terdengar oleh anak buah Dongki yang sedang menguping pembicaraan mereka. Dongki terlihat tertarik untuk melakukan pembelian setelah tahu harga saham perusahaan baru itu sedang naik gila-gilaan. Anak ketiga pusing memikirkan bagaimana cara agar dapat membayar utang perusahaannya. Jika ia menyerah sekarang, maka hal ini akan membuat senang dua kakak liciknya. Dengan segera ia menghubungi Miracle Investment sebagai krediturnya. 300 juta dolar uang yang ia minta. Mason bisa saja meminjamkannya asalkan diberikan jaminan berupa 30% saham departemen store-nya. Wanita ini lalu menyetujuinya. Di akhir pembicaraan, Mason memancing pembicaraan terkait perusahaan New Data Technology yang sekarang sedang naik daun pada bursa saham. Jelas wanita serakah ini ikut tertarik. Mason yang sudah cukup membuatnya penasaran lalu pergi. Setelah mendapat pinjaman, ia lalu membayar utang perusahaan kepada grup kedua kakaknya, membuat semua bingung dari mana uang anak ketiga itu berasal. Mendengar kabar adiknya meminjamkan uang kepada Miracle dengan cara menggadaikan sahamnya, membuat dua kakaknya lalu bergegas menemui Mason untuk menebus saham itu. Tawaran 400 juta dari Mason membuat anak pertama keringat dingin, begitupun dengan anak kedua. Singkatnya, Do Jun datang ke rumah tantenya untuk menagih utang, sambil menceritakan bahwa kedua kakak bibinya ini menemui Mason beberapa hari yang lalu. Tentu saja tante ini ketakutan dan khawatir. Tanpa pikir panjang, ia memutuskan untuk mengambil semua duit yang tersisa di perusahaan untuk diinvestasikan ke saham data New Technology yang sekarang sedang naik pesat, sambil berharap mendapat keuntungan yang berkali-kali lipat. Hal ini tentu membuat asistennya takut, namun karena majikannya ini mengeluarkan sifat psikofatnya, membuat asisten mengurungkan niatnya untuk menegur. Di akhir episode terlihat bahwa rencana Do Jun untuk menjebak paman dan tantenya ini berhasil, dan drama ini pun bersambung. Apa yang akan terjadi selanjutnya pada Sun Yang? Tunggu episode selanjutnya.